Dalam ibadah kita juga harus berdasarkan ilmu. Belajarlah, ilmuilah apa-apa yang kita lakukan dari ibadah, terutama ibadah mahdhah kita. Bagaimana salat kita, fahami yang kita baca, fahami yang kita lakukan. Seringkali banyak di antara kita Islam dari kecil sampai sekarang sudah berumur tidak tahu apa yang dilakukan dalam sholatnya. Ini adalah bagian dari kelalaian kita. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu penting yang kita lakukan, yang akan kita jadikan sebagai pegangan kita ketika menghadap Allah, sama sekali kita tidak memahaminya. Qaulnya, fiilnya, ucapan dan perbuatan tidak difahami. Padahal waktu begitu panjang, umur begitu lama. Apa yang kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala nyatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah orang-orang mukmin itu belum tiba masanya untuk selalu zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dan mengikuti apa yang Allah turunkan dari al-haq, dari kebenaran. Wala yakunu, dan janganlah mereka seperti kalladzina utul kitaba min qabl, seperti orang-orang yang diberi Alkitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad, waktu begitu panjang melalui mereka, tetapi faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Tentunya kita tidak ingin seperti ahlul kitab, waktu begitu panjang melalui mereka, tapi justru mereka jauh dari kitab Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan, salat diantaranya yang kita lakukan, jangan sampai kita lakukan tanpa kita ilmui. Kalau tanpa ilmu, bagaimana kita menikmatinya? Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita merasakan keindahannya? Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara salat itu adalah penting dan sangat penting. As-salatu imaduddin. Agama itu, salat adalah tiangnya agama kita. Ibadah yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanyakan adalah salat kita. Yang terkait dengan hak Allah adalah salat kita. Ini baru salat, belum yang lain-lainnya. Jadi maka waktu yang begitu panjang, umur yang begitu panjang, maka isi dengan ilmu. Tentunya terkait dengan hal-hal yang penting, urusan-urusan yang penting untuk hidup kita dan agama kita. Begitu juga dalam akhlak, dalam hubungan sosial kita, baik yang sifatnya harta ataupun yang lainnya. Maka perhatikan, jangan sampai kemudian dalam jual beli kita, dalam transaksi kita, dalam harta yang kita nikmati, ternyata begitu banyak kezaliman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang bermuamalah dengan kita. Jangan sampai kita jatuh dalam kezaliman, mengambil tanpa hak harta saudara kita tanpa kita sadari. Jadi ma'asyiral muslimin, dalam akhlak ini harus kita ilmui juga. Jadi ilmu ini menyinari untuk akidah kita, untuk ibadah kita dan akhlak kita, dan semua yang terkait dengan kehidupan kita, dan tentunya juga untuk agama kita. Yang perlu kita ketahui, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, an-nasu muhtajuna ilal ilmi aktsar min hajatihim ilal ma'i wat ta'am, ilal syarabi wat ta'am. Manusia itu lebih hajat kepada ilmu, melebihi hajat mereka kepada makanan dan minuman.
Kalau makanan dibutuhkan manusia hanya sesekali, makan hanya 3 kali, itu pun sudah maksimal. Minum pun ada batasnya. Tetapi kalau ilmu, kata Imam Ahmad rahimahullah, dibutuhkan manusia dalam setiap tarikan nafasnya, dalam setiap detak jantungnya, dalam setiap aktivitasnya. Tapi seringkali manusia lebih bersemangat untuk mencari yang lain dibandingkan mencari ilmu, sementara ilmu dibutuhkan untuk kehidupan dan agamanya. Sedikit contoh ma'asyiral muslimin. Dulu para sahabat pernah melakukan safar, sedang musafir. Dalam safar itu tiba-tiba ada satu dari mereka yang terkena batu, kepalanya terkena batu, terluka parah. Dan kebetulan qadarullah, di malam itu sahabat yang terluka ini mimpi basah, mengalami hadas besar. Pagi hari dia bertanya kepada sahabat yang lain, "Wahai sahabat, halli min rukhsah, apakah aku ada rukhsah? Bolehkah aku mengambil rukhsah?" Artinya dia tidak mandi full, dia ingin melakukan tayammum. Ternyata mereka mengatakan, tidak ada rukhsah bagimu. Akhirnya sahabat ini kemudian mandi besar keseluruhannya, yang luka pun dikenai air. Maka matilah sahabat itu, karena kondisi sangat dingin. Kemudian pulanglah mereka menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa komentar beliau ketika mendengar cerita dari para sahabat itu? Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Ini bukan Rasul mengatakan ingin sahabat-sahabat yang lain terbunuh, bukan. Tapi sebuah peringatan keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Innama syifa'ul 'ai as-su'al. Obatnya kebodohan itu adalah dengan bertanya. Jadi gara-gara fatwa tanpa ilmu, memberikan jawaban tapi tanpa didasari ilmu, akhirnya nyawa melayang sia-sia. Justru sebaliknya, dalam kisah yang lain, peristiwa yang hampir mirip terjadi pada Amr bin As radhiyallahu anhu. Sama persis. Dan kebetulan beliau menjadi imamnya, pemimpinnya. Jadi malam itu dia mengalami mimpi besar juga, mimpi basah juga, hadas besar, dingin. Beliau tidak berani mandi. Akhirnya beliau tayammum. Para sahabat tidak menerima apa yang dilakukan oleh Amr bin As. Kami diimami oleh orang yang junub. Ketika pulang mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Dan beliau bertanya, "Wahai Amr bin As, benarkah yang diceritakan para sahabat?" Beliau mengatakan, "Benar ya Rasulullah." Kenapa aku lakukan itu? Karena aku ingat firman Allah, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Rahmat kepada kalian. Aku khawatir kalau aku mandi, hancur diriku, bisa menyakiti diriku, bisa membunuh diriku. Dan Rasulullah SAW tersenyum dengan apa yang dilakukan oleh Amr bin As. Jadi karena ilmu bisa jadi nyawa dijaga, karena tanpa ilmu nyawa melayang sia-sia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi ma'asyiral muslimin, mari semangati diri kita, jadikan diri kita ini bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, karena ilmu ini adalah menjadi dasar untuk menjalani hidup kita, untuk melaksanakan agama kita, untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin bahagia dunia,
maka carilah ilmu. Siapa ingin bahagia di akhirat, carilah ilmu. Dan barang siapa ingin bahagia di keduanya, maka carilah ilmu.